sebelum Sibolga menjadi sebuah perkampungan yang dibuka sekitar tahun 1700. Poncankete ini merupakan suatu perkampungan kecil pada masa dahulu yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Poncankete ini merupakan salah satu di antara pulau-pulau kecil yang ada di sekitar kawasan Teluk Tapian Nauli, Sibolga, di mana Poncankete ini letaknya sangat strategis. Dari pulau ini dapat dilihat kapal-kapal yang keluar masuk menuju Baru, Sorkan, dan pesisir pantai Pulau Sumatera, pantai barat Pulau Sumatera pada waktu itu. Sehingga tepatlah pada masa Portugis pertama kali masuk sekitar abad ke-15 di Poncankete, orang-orang Portugis itu menyebut Poncankete ini dengan sebutan Pontain, yang arti katanya Pontain itu dalam bahasa Portugis pulau pengintaian yang sangat indah. Kemudian Datu Hitam ini lahir sekitar tahun 1770 di desa Nagore, India tadi. Nama asli beliau diberikan orang tuanya bernama Abdul Tohutoli. Ketika berumur 5 tahun dibawa oleh orang tuanya bersama dengan para pekerja orang-orang India, Afrika, dibawa oleh Inggris ke daerah Bengkulu. Setelah beliau dewasa, dia bekerja pada kongsi dagang Inggris yang ada di Pariaman. Karena beliau dilihat oleh Inggris memiliki bakat dagang yang cukup baik, oleh Inggris kemudian mengangkat beliau menjadi karyawan tetap dan ditempatkan di Padang. Karena kantor pusat dari dagang Inggris itu pada waktu itu di Padang. Setelah Inggris menguasai Teluk Tapian Nauli, khususnya Pulau Poncan, Datu Hitam atau Abdul Muthalib ini dihunjuk oleh Inggris sebagai kepala perwakilan dagang di Poncankete pada waktu itu. Hubungan antara Datu Hitam yang ada di Poncankete dengan keturunan raja-raja Sibolga, khususnya Raja Luka Utagalung atau yang kita kenal dengan Tuanku Dorong Utagalung, memiliki hubungan yang sangat erat. Kita tahu bahwa Datu Hitam ini sejak berada di Pulau Poncankete dikenal oleh raja-raja yang ada di kawasan pesisir Tapanuli ini, khususnya pesisir pantai, karena beliau ini orangnya baik, kemudian karena dia seorang ulama, karena tutur bahasanya yang sangat bagus, halus, sehingga orang yang mendengarkannya pula tertarik. Dan salah satu yang paling dekat hubungannya adalah dengan Raja Sibolga pada waktu itu, yaitu cucu dari Kumincong Hutagalung. Antara Datu Hitam dengan Tuanku Dorong sebagai Raja Sibolga pada waktu itu mengadakan sebuah perjanjian kesepakatan bersama. Itulah yang kita kenal Perjanjian Poncan atau Perjanjian Batigo Badusana, yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret tahun 1815. Raja-raja itu terdiri dari Datuk Poncan, kemudian Raja Sibolga, kemudian Datuk Mudo Badiri, kemudian Datuk Bagindo Kalangan, kemudian Raja Sibolga, kemudian Sultan Bagindo Tapian Nauli, kemudian Raja Sorkam Kiri, kemudian Raja Ahmad Sorkam Kanan, kemudian Residen yang ada di Poncankete yang bernama
Presiden John Prince pada waktu itu. Jadi raja-raja yang menandatangani termasuk Raja Lumo, ya, yang melahirkan 3 unsur pokok pada waktu itu. Pertama, aturan tentang pemakaian adat dan budaya pesisir Sumando di kawasan pesisir pantai Teluk Tapian Maulini. Yang kedua, pengaturan antara pemerintah residen yang ada di Pontian Ketek, pemerintah Inggris, dengan masyarakat, hubungan kerjasama masyarakat raja-raja dengan pemerintah Inggris. Yang unsur ketiga dalam perjanjian Pontian intinya menjaga keamanan bersama, menjaga keamanan dan ketertiban seluruh kawasan pesisir pantai Teluk Tapian Maulini. Nah, yang ikut menandatangani itu raja-raja di sekitar kawasan Teluk Tapian Maulini, kecuali Raja Barus. Ini ada pertanyaan ini, saudara-saudara sekalian. Kenapa ada ikut Raja Barus dalam perjanjian Pontian? Ya kan, Raja Barus Mudik dan Raja Barus Hulu. Kenapa tidak ikut? Nah, oleh karena Raja Barus dan Raja Songkam, baik Raja Mudik sama Raja Ilir di Barus, tidak disibatkan dalam perjanjian Pontian karena pada waktu perjanjian ini ditandatangani Barus dalam jajahan Belanda. Nanti setelah kita pasca kemerdekaan, barulah nanti ada pengaturan tindak lanjut dari perjanjian Pontian itu yang disusun oleh Bagindo Sultan Badiri. Ya, itulah nama perjanjian adat, di mana seorang suku Batak yang ada di Kampung Sibolga menikahi gadis yang ada di Pontian Ketek, sehingga timbul masalah adat apa yang dipakai. Maka sejak keluarnya perjanjian Pontian ini berbaur, itulah lahirlah Sumando-Sumando itu. Dari Pontian Kasiboga, Pondok Bulu, Tampek Manjamu, Jikotolan, Jol Pangana, usah diinyek masukan lalu. Siboga Rawang Nyogadang, Tampek Banaung, Lokan Johon Jati. Jikotolan lagi takanang ubek kamano nangkan dicari, bahwa itulah dalamnya manti ay matawa, dan itu menjadi fenomenal bagi masyarakat pesisir, kisah masyarakat Pontian Ketek yang sudah berada di kota Sibogako, khususnya mereka bermukim pertama di Pasar Balakang. Itulah yang kita kenal dengan Pondok Bulu. Nah, inilah obrolan kita ke depan, bahwa Pontian Ketek itu sekarang ini bagaikan pulau tanpa penghuni. Ya, pulaunya sudah semakin kecil karena dikikis oleh abrasi pantai. Ya, tidak ada lagi. Ya, bahkan kalau saudara-saudara mau berkunjung ke Pulau Pontian Ketek, makam Datuk Hitam sendiri yang sudah di dalam pulau itu tinggal lebih kurang 100 meter lagi ke bibir pantai. Kalau kita biarkan makam itu pun hancur dikikis oleh ombak. Nah, harapan kita adalah perhatian, ya, perhatian dari pemerintah kedua daerah supaya Pontian Ketek ini dibenahi kembali, ya, ditanam pohon-pohon mangrove, pohon bakau di sekeliling, dibuat pecahan ombak, pulau ini harus dilestarikan.